Hai semua, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama channel Mbak War. Gimana kabarnya teman-teman semua? Semoga dalam keadaan sehat, dan yang lagi sakit semoga cepat diberi kesembuhan. Amin. Ini aku tadi habis belanja di warung, aku beli cetakan agar-agar, pas tutupnya itu harganya 7.500. Terus aku beli ladaku satu renceng harganya 10.000. Selanjutnya aku beli kemiri seperempat harganya 11.000, dan aku beli sagu mutiara seperempat 6.000. Aku juga beli tepung panir seperempat itu 4.000 rupiah. Jadi total belanjaanku kali ini habisnya 38.500. Nah, ini untuk tepung panirnya mau aku refill sebab untuk tepung panir aku udah nggak punya stok sama sekali. Tapi ini aku juga belinya cuma seperempat aja ya. Dulu pernah beli setengah kilo itu nggak kepake dalam waktu yang agak lama, dan lama-lama itu bau. Jadi sebisa mungkin aku nyetok tepung panir itu nggak banyak-banyak biar nggak mubazir. Nah, ini udah kelar refill tepung panirnya, mau aku taruh ke tempatnya dulu. Untuk pertepungan itu juga masih aman ya, tepung tapioka, tepung terigu, tepung beras juga masih ada. Untuk tepung maizena juga masih ada stok sedikit. Terus ini untuk sagu mutiara, kemiri, dan ladaku ini aku mau taruh ke rak serbaguna di sini untuk barang-barang yang belum mau aku pakai. Terus untuk bahan-bahan makanan mentah juga aku taruh di sini ya. Jadi kalau mau bikinan tinggal lihat stok yang ada. Selanjutnya ini aku mau bikin kulit risol, itu aku pakai tepung terigu 500 gram, terus tepung tapioka 2 sendok munjung, dan aku kasih garam 1 sendok teh. Aduk semua bahan hingga tercampur merata. Setelah semua bahan tercampur merata, ini mau aku kasih air, aku pakainya air hangat ya biar hasil akhirnya ntar nggak menggerindil. Kalau mau pakai air dingin juga bisa, tapi ntar kalau mau dicetak adonannya itu disaring dahulu. Untuk air yang aku pakai itu totalnya 1 liter lebih. Tadi aku pakainya 1 liter, tapi pas terakhiran itu menurutku kurang encer adonannya, jadi aku taruh air sedikit lagi. Terus untuk ngasih airnya itu sedikit demi sedikit biar gampang. Untuk ngocoknya ini aku pakai kocokan telur biar lebih mudah. Terus ini mau aku kasih telur itu aku pakai telur 2 butir. Aku juga kasih minyak goreng itu sekitar 50 ml. Kocok semua adonannya hingga benar-benar tercampur merata dan gak bergerindil. Ini udah halus ya, jadi ini mau langsung aku cetak. Ini aku panaskan teflon, terus ini mau aku kasih olesan minyak goreng biar enggak lengket untuk adonannya. Tapi untuk ngasih olesan minyak gorengnya itu di awal aja ya. Terus ini aku mulai nyetak itu 1 sendok kurang, jadi aku ngasihnya itu 1,5 sendok. Ini untuk teflonnya karena lumayan besar, ukuran 26 atau 28 cm. Kalau ada itu bisa pakai yang ukuran 18 atau 20 cm, itu menurutku pas. Karena aku pakai teflon yang ukurannya lumayan lebar, jadi untuk hasil risolnya ntar lumayan gede-gede, apalagi dibalurin pakai tepung panir hasilnya ntar lebih gede-gede lagi. Cetak adonannya hingga benar-benar matang, dan ini udah mau habis untuk adonannya. Ini aku bikinnya sekitar 1 jaman. Di Cikarang sekarang kan kalau siang panas banget ya, jadi ini benar-benar penuh perjuangan untuk bikin kulit risolnya. Jadi aku salut banget buat para pedagang risol yang tiap harinya itu jualannya nyampe ratusan pieces, pasti pas bikin kulit risolnya itu perlu waktu berjam-jam. Nah, ini aku udah kelar bikin kulit risolnya. Terus untuk kulit risolnya itu udah lumayan dingin, jadi ini kita langsung aja ya cetak untuk risolnya. Ini untuk isiannya aku pakai ayam, kentang, dan wortel. Itu aku masaknya kemarin, tapi karena aku lihat tepung panirnya udah habis, akhirnya baru sekarang aku bikin untuk risolnya. Ini cara bikin risolnya itu digulung kayak gini, gampang. Terus untuk ujungnya ini aku kasih adonan tepung yang udah aku kasih air biar nggak lepas pas digoreng.
Itu kalau mau digoreng aja kayak gini juga bisa, tapi karena ini buat stok di freezer jadi ntar aku balurin pakai tepung panir. Untuk isian itu aku pakai ayam, wortel, dan kentang, itu aku tumis bumbunya hanya bawang merah, bawang putih, kemiri, itu dihaluskan. Terus untuk bumbu lainnya itu pakai garam, gula pasir, penyedap, dan lada bubuk, ditumis hingga benar-benar matang. Terus aku kasih campuran daun bawang dan daun seledri biar rasanya itu lebih harum. Ini aku bikin risol yang biasa, bukan risol rogut. Kalau mau bikin risol rogut itu tinggal dikasih adonan tepung maizena atau tepung terigu itu bisa, tapi aku kepengennya yang biasa aja. Untuk isiannya itu aku ngasihnya nggak terlalu banyak biar hasil risolnya itu ntar nggak terlalu gede. Ini aja udah lumayan gede ya, apalagi ntar pas dibalur tepung panir itu hasilnya lebih gede. Dan untuk isian kayak gini kata suamiku tuh lebih enak, katanya lebih berasa dibanding kalau bikin risol rogut itu rasanya katanya agak kurang, jadi aku bikinnya risol yang biasa aja. Untuk bikin risolnya nggak aku semuain dulu, aku bikin segini aja. Masukkan risolnya ke adonan basah hingga tercelup ya dan merata untuk adonannya, terus pindahin ke tepung panir. Untuk balurin risolnya pakai tepung panir itu aku pakai tangan aja, sebab buat konsumsi sendiri juga dan aku udah cuci tangan. Oh ya, untuk adonan basahnya itu aku pakai terigu dan telur 1 butir, terus aku kasih air, aduk hingga merata, terus aku kasih garam dan penyedap sedikit. Kalau nggak mau pakai telur juga nggak apa-apa ya, itu opsional aja, tapi aku kepengen untuk adonannya itu lebih enak. Lakukan semuanya hingga selesai, terus ntar aku juga mau goreng untuk risolnya, terus aku sisain untuk disimpan di freezer. Ini ya yang aku sisain untuk disimpan di freezer itu lumayan banyak, itu satu wadah gede yang ukuran 2 liter. Selanjutnya ini aku bikin nugget ayam sayur, karena tadi untuk isian risolnya itu lebih dan lumayan banyak, jadi aku putusin untuk bikin nugget ayam sayur aja. Karena untuk isian risolnya tadi masih lumayan kasar, jadi tadi aku chopper lagi dan aku tambahin tepung terigu 1 sendok dan telur 2 butir. Aku chopper hingga benar-benar halus, terus aku taruh ke cetakan. Untuk cetakannya itu tadi aku olesin pakai minyak ya biar nggak lengket, terus aku kukus itu sekitar 45 menit. Tapi maaf banget tadi aku nggak bikin video karena udah panas banget, aku lupa, tahu-tahu udah matang baru ingat, dan itu hasilnya tadi udah aku taruh ke baki dan udah lumayan dingin, terus aku potong-potong kecil-kecil kayak gini. Selanjutnya masukkan nuggetnya ke adonan basah, terus pindahkan ke tepung panir. Untuk tepung panirnya itu karena tadi pas bikin risol itu lumayan kasar, jadi ini aku chopper lagi biar lebih halus dan gampang menempelnya. Lakukan hingga semuanya selesai. Terus untuk rasanya itu menurutku enak sekali, ada rasa ayam dan ada rasa sayurnya. Jadi buat teman-teman yang masih punya anak kecil, balita atau yang masih sekolah, ini bisa buat ide buat bekal sekolah, dan ini juga ada sayurnya jadi sehat, ada ayam, ada sayur, jadi insya Allah sehat. Dan untuk bikinnya itu lumayan gampang, terus ini juga bisa disimpan ya di freezer, jadi bisa buat stok. Ini ya hasilnya nugget yang aku bikin, ini lumayan banyak dan ini mau aku taruh ke freezer buat stok. Terus untuk risolnya juga ini yang mau aku taruh ke freezer buat stok. Terima kasih yang udah nonton videoku, jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Tunggu video aku selanjutnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.